Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih bisa bertatap muka melalui media online. Yang kedua, kita bersyukur lagi Pak Kolis masih bisa menyampaikan ilmu dan kalian semua dapat menerima ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti Rasulullah memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, muatan, PKN dan bahasa Indonesia. Namun, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan, dilancarkan pembelajaran pada hari ini. Istidadan du'aan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan. Yang pertama-tama, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, kita ingin mengidentifikasi, mengelompokkan bentuk keragaman suku, budaya di Indonesia. Yang kedua, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi atau mencari kata-kata sulit yang ada di teks non-fiksi. Yang pertama, menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Di Indonesia, di masing-masing suku, daerah, provinsi memiliki rumah adat. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia akan indah dan kaya. Untuk itu penting bagi kita melestarikan rumah adat. Dan anak-anakku semua harus mengetahui rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak tidak hanya mengetahui lagu-lagunya, tidak hanya mengetahui pakaian adatnya, tapi juga harus mengetahui rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Usaha pelestarian yang bisa kita lakukan adalah satu, mempromosikan keindahan rumah adat. Ya, kita promosikan, kita kenalkan. Jadi promosi ini artinya kita mengenalkan rumah adat yang ada di Indonesia sesuai yang kalian tahu. Ya, aku tahu rumah adat Gadang ada di Sumatera Barat. Aku tahu rumah adat Hanoi ada di Papua. Lah, itu sampaikan ke teman-teman kalian. Yang kedua, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Jadi biasanya di salah satu daerah itu ada tempat pariwisata yang kemudian menyediakan wahana rumah adat di Indonesia. Yang ketiga, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Jadi kebiasaan mencoret-coret atau merusak jangan dibiasakan atau dihilangkan. Yang keempat, menjaga kebersihan. Dan yang kelima, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Jadi saking banyaknya rumah adat di seluruh Sabang sampai Merauke, banyak sekali bentuk-bentuknya. Jadi anak-anak harus menghargai. Berikutnya, selain rumah adat, kita juga mau menjelaskan keragaman pakaian adat. Nah, tadi yang pertama ada rumah adat, yang kedua ini ada pakaian adat. Setiap suku pasti memiliki pakaian adat dengan ciri yang berbeda-beda. Apa saja cirinya? Dari gayanya, jenis kain, warna, aksesori yang digunakan pasti setiap daerah berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, pakaian adat ini perlu kita lestarikan. Bagaimana caranya? Upayanya adalah untuk melestarikan pakaian adat. Satu, kita bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya batik. Nah, batik ini adalah
kekayaan Indonesia yang sudah diakui di seluruh dunia bahwa batik ini adalah punyanya orang Indonesia. Jadi anak-anak harus bangga menggunakan pakaian adat yang dimiliki oleh negara kita. Yang kedua, menggunakan batik ketika sekolah misal. Yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Jadi misal ketika karnaval atau ketika 17 Agustus biasanya kan ada tuh salah satu kostum atau pakaian itu yang menggunakan pakaian adat. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai upaya untuk melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Selain ada rumah adat, selain pakaian adat, Indonesia ini juga kaya akan kesenian daerah. Nah, salah satunya adalah seni tari ya. Sudah tahu kan? Pasti anak sudah tahu bahwa Indonesia ini punya banyak sekali jenis tari ya, dari setiap daerah itu berbeda-beda. Kapan? Biasanya ditampilkan pada saat upacara adat, upacara 17 ataupun yang lainnya. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan dengan upaya-upaya berikut. 1. Menghargai kesenian yang dimiliki daerah lain. Ya, kita tidak boleh mengagung-agungkan, tidak boleh membaik-baikkan budaya sendiri dan menjelekkan budaya lain. Yang kedua, mempelajarinya, ya, entah seni tarinya atau alat musiknya perlu kita pelajari. Yang ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Keempat, menghafalkan, menyanyikan lagu daerah. Yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Yang berikutnya, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Jadi, kita saat ini masuk ke muatan bahasa Indonesia yang nantinya kita akan menentukan arti dari kata-kata sulit yang kita belum tahu yang terdapat dalam teks non-fiksi. Nah, pasti kamu akan menemuinya saat membaca. Tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu. Bagaimana cara mencari artinya? Kamu dapat mencari artinya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sudah lengkap memuat seluruh kata-kata sulit, kata-kata baru yang belum kita ketahui. Berikut ada teks ya. Simaklah teks berikut dan anak-anak bisa mengetahui mana yang dikatakan kata sulit. Nah, biasanya kata sulit itu dicetak miring atau dicetak tebal. Biasanya itu menunjukkan bahwa itu adalah kata sulit yang menurut kalian itu asing. Di Jalan Airlangga, Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat sebuah tempat bernama Taman Budaya. Taman ini dibangun untuk memperkenalkan budaya di seluruh NTB kepada masyarakat sekitar atau wisatawan lokal dan asing. Taman budaya ini didirikan pada tanggal 23 April 1991 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Bangunan yang terdapat di Taman Budaya ini rata-rata bercirikan khas rumah adat NTB. Nah, di teks yang Pak Kolis bacakan ini ada kata yang dicetak tebal. Ada yang itu adalah wisatawan, lahan, dan khas. Ketiga kata ini termasuk kata sulit yang perlu kita cari artinya. Nah, tadi ya, kata-kata sulit yang kita temukan dalam kamus adalah wisatawan, lahan, dan khas. Apa artinya? Wisatawan, orang yang berkunjung pada tempat wisata atau disebut turis. Yang kedua, lahan. Lahan itu adalah tanah terbuka atau tanah garapan, ya, sebuah bidang tanah. Itu disebut lahan. Khas. Khas itu berarti khusus, istimewa, ya. Jadi sekali lagi, wisatawan itu artinya adalah orang yang berkunjung pada tempat wisata. Misal kamu
rekreasi, berkunjung ke Malang. Lah, kamu sebagai wisatawan. Lahan itu seperti bidang tanah atau sawah atau tanah yang terbuka yang bisa ditanami, bisa digarap. Itu adalah lahan. Khas itu adalah khusus dan istimewa. Yang berikutnya, pembelajaran 2, kita akan menemukan informasi dalam teks. Saat membaca, tentu kamu perlu mencermati setiap kata. Jika tidak, pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat kamu pahami dengan baik. Intinya, membaca. Berikut hal-hal yang dilakukan untuk menemukan informasi dalam satu teks. 1. Bacalah, ya. Tetap rumusnya adalah bacalah. Yang kedua adalah rumuskan dengan konsep apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau 5W1H. Dengan konsep 5W1H ini, kalian akan mendapatkan informasi penting ya, karena sudah apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan terjadi, siapa pelakunya. Nah, dari ke-6 pertanyaan itu, kalian akan menemukan informasi dalam satu teks. Yang ketiga adalah temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu. Jadi setelah membaca, dibahas lagi dengan teman, orang tua, atau saudara. Ayo simaklah paragraf tersebut. Suku Manggarai. Suku Manggarai merupakan suku yang tinggal di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Kampung ini terletak di lembah sebelah barat kota Runteng. Kampung Wairebo dikenal sebagai salah satu tujuan wisata. Contoh menuliskan informasi yang telah ditemukan berdasarkan teks. Dalam teks yang berjudul Suku Manggarai, kita bisa menemukan suatu informasi ya. Nah, informasi yang sudah diketahui sebelum membaca teks adalah suku Manggarai itu merupakan suku yang ada di Indonesia ya. Kita tahu bahwa suku Manggarai itu adalah suku di Indonesia. Nah, setelah kita membaca, maka informasinya lebih detail, lebih lengkap. Oh, ternyata suku Manggarai ini terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, yang berikutnya adalah menghimpun informasi penting dalam teks ya. Setiap teks itu mengandung informasi ya. Teks apapun itu pasti mengandung informasi atau berita yang bisa menambah wawasanmu. Menghimpun berarti mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Mengkelompokkan, mengumpulkan. Itu namanya identifikasi. Informasi yang telah kamu peroleh sebaiknya dicatat agar tidak lupa dan dapat membagikan kepada orang lain. Jadi anak-anak, kita perlu mengelompokkan, mengumpulkan informasi yang diperoleh, kalau perlu dicatat agar tidak lupa. Nah, simak lagi paragraf berikut. Patung Asmat adalah salah satu kekayaan atau kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk. Dari teks tadi, kita itu bisa mengetahui bahwa ternyata dalam suku Asmat itu banyak atau ada kekhasan budayanya. Salah satunya adalah ukir. Nah, coba kita temukan kata-kata sulit yang perlu kita artikan. Patung ya. Kalau kalian mendengar kata patung, apa artinya patung? Patung itu bisa diartikan sebuah tiruan ya, tiruan bentuk orang atau tiruan hewan, tiruan-tiruan yang lainnya yang menyerupai hal tersebut. Jadi patung adalah tiruan. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan itu adalah hasil kegiatan penciptaan akal budi manusia atau kesenian ya. Jadi atau mudahnya itu kebudayaan itu adalah kesenian ya.
Yang ketiga mengukir. Mengukir itu biasanya adalah kegiatan ya, memahat, menggores, kemudian melukis pada bidang kayu, batu, atau logam. Mengukir ya. Suku itu golongan orang-orang. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting yang sudah didapat dalam sebuah teks sebaiknya ditulis dalam bentuk ringkasan. Nah, anak-anak, jadi kalau sampean ingin menemukan informasi penting, maka bacalah yang kedua ringkaslah. Bacalah ringkaslah. Nah, itu ya. Jadi, informasi tidak dapat dipahami tanpa membaca, dan kemudian informasi tidak bisa kita sampaikan kembali tanpa dicatat atau diringkas. Perhatikan hal berikut saat menjelaskan informasi penting. Nah, ini yang harus kamu perhatikan saat kamu ingin menjelaskan informasi penting kepada orang lain. Yang pertama, jangan mengurang atau menambah isi teks. Nah, itu kurang jujur ya. Kalau jujur itu menyampaikan informasi apa adanya, tidak dikurangi, tidak ditambah, sesuai dengan isi teks. Yang kedua, jika ada kata sulit, carilah artinya dulu ya. Takutnya kalau tidak dicari artinya nanti kita sulit menjelaskan kepada orang lain. Yang ketiga, catat dan jelaskan buktinya. Yang keempat, jangan menggabungkan informasi dan komentarmu ya, jelas berbeda. 5. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang. Nah, ada teks lagi. Batik merupakan warisan Nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Batik juga diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Penetapan UNESCO tersebut pada akhirnya menetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh pemerintah Indonesia. Kebanggaan terhadap batik tidak hanya ditunjukkan saat peringatan Hari Batik Nasional saja. Setiap sekolah di Indonesia pada umumnya memberlakukan penggunaan seragam batik pada hari tertentu. Batik juga sering dipakai dalam berbagai acara resmi, peragaan busana, baik yang berkelas maupun internasional maupun nasional. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya ternyata adalah selain menjadi warisan Nusantara, batik juga salah satu warisan budaya Indonesia. Dan sering Pak Kolis jelaskan bahwa ide pokok itu biasanya terletak di awal paragraf. Dan yang kedua, informasi apa yang kita dapatkan dalam bacaan tadi? 1. Batik merupakan warisan Nusantara. 2. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia. 3. Setiap sekolah memberlakukan penggunaan seragam batik. Nah, itu loh anak-anak yang disebutkan sebagai info penting dalam teks. Yang terakhir, untuk melengkapi pembelajaran hari ini, yang tugas pertama ini adalah tolong anak-anak melengkapi. Di sini ada 6 rumah adat yang ada di Indonesia. Lengkapilah asal provinsi dan keunikan dari masing-masing bangunan rumah adat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.